True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Kembali pada pagi hari ini merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Mari saya bawa Anda sekali lagi ke 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Kita sudah sempat bahas yang lalu, tapi mari kita perhatikan sejenak sekali lagi. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9, ada 2 poin penting dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9. Bagian yang pertama adalah bicara soal sebuah kebenaran, tetapi bagian kedua sebenarnya bicara tentang sebuah teguran. Jadi kalau Anda lihat ada 2 bagian dari 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Yang pertama dia bicara tentang prinsip sebuah kebenaran, tapi yang kedua dia bicara tentang sebuah teguran. Ini yang saya pahami. Saya memahami bahwa kebenaran selalu punya resiko untuk menyinggung mereka yang tidak melakukan kebenaran. Sekali lagi, ketika kebenaran dihadirkan, ketika kebenaran itu dinyatakan, maka kebenaran selalu punya kemungkinan untuk menyinggung setiap orang yang tidak ada dalam kebenaran. Itu sebabnya kita temukan ada banyak orang ingin mengetahui kebenaran. Tetapi ketika mereka mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, mereka akan selalu berbalik dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang mereka cari dengan susah payah, mereka akan berpaling daripadanya. Kenapa? Sebab kebenaran akan selalu menyinggung setiap orang yang tidak ada dalam kebenaran. Ketika Anda dan saya mengejar kebenaran, pahamilah ini. Bahwa ketika kita mengejar kebenaran, maka kebenaran itu seperti sebuah cermin, kata Yakobus, yang akan dengan jujur memaparkan apa adanya kepada kita. Cermin tidak pernah berbohong. Cantik ya cantik, jelek ya jelek. Anda nggak bisa memaksa cermin untuk berbohong bahwa yang cantik itu jelek dan jelek itu cantik. Itulah kisah dalam Cinderella kalau tidak salah, atau dalam Putri Salju, whatever. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kebenaran, seperti berhadapan dengan cermin, setiap kekurangan kita, setiap coret-coret marit dalam muka kita, setiap tanda-tanda penuaan dalam wajah kita akan diberitahukan apa adanya. Orang sering kali mencari cermin, tetapi orang banyak kali tidak pernah menghendaki apa yang mereka nampak dari sebuah cermin. Sebab cermin akan memberitahukan kepada kita kerut-kerut di wajah kita yang bertambah. Cermin akan memberitahukan kepada kita banyaknya uban dalam atas kepala kita. Cermin akan memberitahukan semua kekurangan kita apa adanya. Itu sebabnya kebenaran, sekali lagi, selalu punya resiko untuk menyinggung mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Makanya kedua Tawarikh 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Itu bagian kebenaran. Tetapi ini bagian teguran. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Makanya ayat berikutnya, ayat 10 Anda akan temukan reaksi dari Raja Yehuda hari itu yang bernama Asa. Adalah dia berkata, Alkitab berkata, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga dia memasukkannya ke dalam penjara
Sebab memang dia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Perkara apa? Perkara di mana sang nabi memberitahukan kepada raja apa adanya. Anda lihat ternyata kebenaran bisa diresponi dengan hal yang negatif. Itu sebabnya saya berkata, banyak orang mau kebenaran, mau. Tetapi kenyataannya ketika mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya, seringkali mereka berpaling dari kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab kebenaran yang sesungguhnya ternyata tidak sebaik, tidak semanis yang mereka harapkan. Sebab kebenaran selalu akan menyinggung mereka yang tidak hidup di dalamnya. Dan akibatnya adalah respon negatifnya dimulai dari sakit hati berubah menjadi kemarahan, kemarahan berubah menjadi penganiayaan. Sekali lagi, orang yang sakit hati kemudian berubah menjadi marah, marah berubah menjadi sebuah tindakan kejahatan, melakukan penganiayaan, dan bahkan Alkitab berkata, dia bukan hanya menganiaya, artinya dia abuse. Abuse itu berasal dari dua kata, abnormal use, sebuah penyalahgunaan, sesuatu yang seharusnya tidak normal. Kekuasaan yang tadinya berfungsi untuk melindungi, mengayomi rakyat yang dia pimpin, tetapi hari itu berubah menjadi alat yang dipakai untuk menekan, alat yang dipakai untuk menghancurkan orang-orang yang dia tidak sukai. Salah satu jebakan Batman dari seorang penguasa adalah kita mudah untuk menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki. Lupa bahwa kekuasaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ketika saya menjadi orang tua, maka saya diberi kuasa. Kuasa atas siapa? Atas anak-anak saya. Saya diberi kuasa untuk mengelola kehidupan mereka ketika mereka belum akil balik, ketika mereka belum dewasa. Tetapi saya bisa mengubah, saya bisa memakai kuasa itu bukan untuk kepentingan anak-anak saya, bukan untuk mendisiplinkan mereka supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Justru saya bisa memakai kekuasaan itu untuk menyalahgunakan mereka, untuk menjadikan mereka sebagai pion-pion dalam papan catur kehidupan saya. Saya akan memanfaatkan, mencuci otak mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berani untuk melanggar setiap perintah saya. Saya akan menggunakan kekuasaan saya bisa menggunakan kekuasaan saya untuk memperbudak mereka, menjadikan mereka budak saya, dan bukan membesarkan mereka sebagai anak saya. Bisa. Salah satu jebakan Batman dari seorang pemimpin adalah kami sangat mudah untuk menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan beri. Sama dengan Raja Asa dalam peristiwa ini. Persoalannya adalah sakit hati ketika berubah menjadi kemarahan. Maka kemarahan akan selalu mendorong seseorang untuk mempergunakan apa saja menjadi alat penindasan dia terhadap orang lain. Oh, kalau sudah nggak suka sama orang, wah susah. Apapun yang orang itu lakukan selalu akan terlihat salah di mata kita. Setuju nggak? Ketika orang itu sudah jelek di mata Anda dan saya, orang itu sudah salah sama kita. Kita sudah tidak suka sama orang itu, sudah marah, sudah sakit hati sama orang itu. Maka apapun yang orang itu lakukan, nggak ada baik-baiknya di mata kita, nggak ada. Ketika orang sudah buat salah, oh nggak ada pengampunan. Ini yang saya temukan. Sampai detik ini saya pernah temukan. Sampai detik ini pengampunan menjadi masalah yang sangat krusial dalam kehidupan spiritual orang percaya. Oh, masih menjadi sesuatu yang sangat sukar, menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan oleh orang percaya, bahkan kalau saya mau jujur, oleh pendeta sekalipun. Satu kali saya mendengar ada seorang pendeta berbicara di sebuah radio. Saya kenal orang ini. Saya kenal orang ini, saya tahu kapasitas orang ini. Tetapi untuk kesekian kalinya saya mendengar dia bicara tentang pengalaman di mana dia disakiti oleh orang dan bagaimana sulitnya dia harus mengampuni orang itu.
Tiba-tiba di hati kecil saya itu mulai timbul pertanyaan. Kok bisa ya? Saya ini bertanya begini. Kok bisa ya? Pendeta sekali berdialog. Ini pendeta, bukan jemaat biasa. Orang yang sudah bergerak dalam dunia spiritual, dunia roh yang begitu dahsyat. Doakan orang begitu banyak, melihat hasil begitu banyak. Tetapi masih untuk kesekian kalinya, bukan untuk satu kali, bukan untuk kali kedua, kesekian kalinya. Saya mendengar cerita dia bagaimana dia harus betapa sukarnya mengampuni orang yang bikin salah sama dia. Ya mungkin demi kepentingan khotbah lah. Tetapi menurut saya sudah terlalu sering dia bicara tentang bagaimana dia disakiti orang dan bagaimana dia harus belajar mengampuni orang itu. Di hati kecil saya tiba-tiba muncul kalimat itu, muncul pikiran itu. Kok bisa? Pendeta sekaliber ini masih bergumul soal yang namanya pengampunan. Itu nggak sampai dalam pemikiran saya. Kok masih bisa? Sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, tetapi saya sadar, sangat sadar, bahwa pengampunan berurusan dengan sakit hati, berurusan dengan kemarahan masih menjadi satu urusan yang penting dan krusial terus harus diberitakan kepada jemaat, sebab pendeta sekaliber itu pun masih mengalami kesulitan untuk mengampuni seseorang yang notabene tiap kali dia khotbah, mungkin dia akan bicara soal pengampunan. Tetapi ketika harus dipraktekkan, tidak pernah gampang, tidak pernah mudah. Dan ketika kemarahan itu tidak bisa terselesaikan, maka hasilnya adalah dia akan selalu abuse, menyalahgunakan segala sesuatu yang dia miliki untuk menghancurkan seseorang yang dia pikir bersalah kepada dia. Mari yuk kita harus serius dengan ini. Sebab ketika kita mengaku bahwa kita mengejar kebenaran, kita mencari kebenaran. Tapi persoalannya adalah kebenaran ketika menegur kita. Berapa banyak kali kita berpaling dari kebenaran. Dan justru kita mengedepankan sakit hati kita. Mengedepankan kemarahan kita. Mengedepankan kekuasaan kita. Mungkin saya akan berkata, saya pendeta, dengerin saya, tunduk sama saya, harus taat sama saya, harus minta maaf sama saya. Mungkin saya akan melakukan itu, ya, mengapa tidak? Sebab saya akan bisa menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada saya, yang sebenarnya berfungsi untuk mendisiplinkan jemaat, membangun jemaat menjadi anaknya Tuhan. Tetapi saya bisa pakai kekuasaan itu untuk memperbudak jemaat, untuk memenuhi agenda dan kepentingan saya. Oh, hati-hati, hati-hati, sangat hati-hati. Kita orang tua sama. Kita sebagai pekerja yang menjadi atasan dari beberapa bawahan pun sama. Hati-hati. Kita bisa menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Nah, mari kita lihat Ibrani pasal 11. Sebab menurut saya Ibrani 11 ini senada dengan 2 Tawarik 16 ayat 9. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini senada. Sangat senada dengan apa yang coba disampaikan firman Tuhan pada 2 Tawarik 16 ayat 9. Lihat Ibrani 11 ayat 6, dan ini yang saya mau beritakan kepada Anda pada pagi hari ini, menjadi perenungan kita bersama. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau Anda baca ayat 5, ayat 6 tidak berdiri tiba-tiba, tidak berdiri sendiri. Ayat 6 itu muncul dari peristiwa satu orang yang bernama Henokh. Dari ayat yang kelima. Alkitab berkata karena iman Henokh terangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Kata mengangkat di sana, terangkat, mengangkat. Itu bicara tentang bagaimana dia berpindah posisi dari satu tempat kepada tempat yang lain. Nah, kalau kita mau mengalami perubahan posisi,
Kalau kita mau mengalami perubahan posisi, kalau kita mau mengalami perubahan sebuah keadaan, ini yang harus kita pahami. Dengar baik-baik. Ini yang dilakukan oleh Henokh. Alkitab berkata, sebab itu sebelum dia terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa Henokh berkenan kepada Allah. Jadi yang dilakukan oleh Henokh untuk mengalami perubahan posisi hanya satu, dia hidup berkenan kepada Allah. Kalau Anda periksa kisah Henokh dalam kitab Kejadian yang hanya ditulis oleh beberapa ayat singkat, maka Anda akan menemukan kata berkenan di sana berarti dia bergaul dengan Tuhan. He walk with God, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya ayat 6 mencoba menjelaskan bagaimana sih seseorang hidup berkenan, hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 6 makanya tadi kita baca, tetapi tanpa iman tidak ada seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Jadi dia bicara soal iman. Kemudian dia bilang begini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dijelaskan dengan begitu bagus oleh penulis Ibrani ketika dia berkata bahwa ketika seseorang hidup berkenan kepada Allah, seseorang punya iman, seseorang berpaling kepada Tuhan, maka ada dua hal yang harus dia kerjakan. Satu, dia percaya Tuhan ada. Menurut saya ini bukan hanya bicara tentang eksistensi keberadaan Tuhan. Tetapi menurut saya lebih daripada sekedar eksistensi keberadaan Tuhan. Tetapi Tuhan ada bicara tentang kehadiran Tuhan. Tuhan bukan hanya ada secara eksis. Dia bukan hanya ada secara eksistensi keberadaannya. Tetapi Tuhan ada secara kehadirannya. Kalau Anda percaya pada Tuhan, percayalah bahwa di tengah-tengah derai air mata, Tuhan tetap ada. Ketika Anda di tengah-tengah keadaan yang paling sulit, nomor satu, percayalah Tuhan ada di sana. Tuhan memegang tanganmu dan Tuhan memegang tanganku dan tidak pernah dibiarkannya kita sendiri. Jangan pernah bertanya pertanyaan yang bodoh itu, di mana Tuhan? Sebab sesungguhnya janjinya dalam Matius 28 sangat jelas. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tuhan ada. Di tengah-tengah derai air mata, di tengah-tengah kesulitan kehidupan, di tengah-tengah ketika tidak ada seorang pun yang mau tahu dan peduli. Dengar firman ini, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap hadir di situ. Dan bukan hanya percaya Tuhan ada, tapi elemen yang kedua adalah bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti iman selalu punya dua elemen. Hari ini saya mau bicara tentang the partnership of spiritual things. The partnership of the spiritual things. Bagaimana hal-hal yang rohani itu selalu berpasangan. Sama seperti hari ini kita baca bahwa iman bicara tentang dua elemen yang berpasangan dan tidak bisa dipisahkan. Elemen apa? Elemen percaya, tetapi yang kedua perlu elemen sungguh-sungguh. Sebab ada banyak orang percaya, saya yakin ada banyak orang percaya di tempat ini. Kalau tidak, Anda tidak akan bangun pagi berdoa, cari Tuhan, dengar firman Tuhan. Tetapi seringkali elemen kedua dari percaya adalah setelah percaya. Sungguh-sungguhkah kita dengan percaya? Itu pertanyaannya. Sungguh-sungguhkah? Sebab inilah persoalan utama. Ada banyak orang percaya, kalau ditanya percaya Yesus, percaya. Tapi pertanyaan kedua, apakah Anda sungguh-sungguh dengan Yesus? Seringkali jawabannya adalah tidak. Percaya. Kita selalu mau cari syarat paling minimal untuk mengalami berkat yang paling maksimal. Sekali lagi, seringkali kita mau iman yang minimal hanya supaya saya bisa mendapat berkat yang maksimal. Kalau percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Tetapi percayanya selalu minimal.
Selalu kalau datang sama Pak Pendeta pertanyaannya adalah boleh nggak, boleh nggak, boleh nggak, boleh nggak. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Kalau tipu-tipu dikit boleh nggak? Ya dusta putih lah Pak Pendeta, dusta putih lah. Ya toh? Boleh nggak? Selalu mau syarat yang minimal, tetapi kepinginnya berkat maksimal. Nggak ada percaya minimal dapat berkat maksimal. Nggak ada. Kita ini terlalu sama Tuhan ya. Itu mengabuse Tuhan, menyalahgunakan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan baik, Anda kemudian menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Bukankah itu yang terjadi dengan kita kebanyakan? Nggak apa-apa lah dosa-dosa dikit, nggak apa-apa dosa-dosa dikit. Kan gampang setelah dosa-dosa dikit, pokoknya minta ampun. Tuhan maha kasih, maha baik. Oh Tuhan pasti mengampuni. Tuh, nah. Dosanya masih mau, percaya kalau mati masuk surganya masih mau. Kebanyakan orang percaya Yesus karena takut neraka. Saya mau jujur dengan Anda. Sebab kita selalu mau iman yang minimal, iman yang minimalis, tapi mau berkat yang maksimalis. Itu susah. Itu susah. Makanya padahal dia berkata, ini pasangan loh. Kalau kamu mau beriman pada Tuhan, berkenan pada Tuhan, pasangannya nggak boleh berubah. Percaya, yes. Sungguh-sungguh juga harus yes. Itu the partnership of spiritual things. Kita akan menemukan ada banyak sekali hal-hal di mana dalam Alkitab selalu berpasangan. Makanya Tuhan Yesus mengutus orang dua berdua. Saya beri beberapa contoh dalam Alkitab di mana sesuatu yang rohani itu seringkali berpasangan. Misalnya dalam Amsal pasal 4 ayat yang kelima. Amsal pasal 4 ayat yang kelima. Amsal pasal 4 ayat yang kelima. Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5 berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Get wisdom, get understanding. Wisdom dan understanding, hikmat dan pengertian, itu selalu berjalan bersama-sama. Saya kasih beberapa ayat. Ini the partnership of spiritual things. Anda nggak bisa satu saja, nggak bisa. Yesus aja mengutus minimal dua berdua. Itu sebuah pasangan. Ketika kita berjalan bersama-sama, nanti akan memasuki tahun yang baru lagi bagi VOW. Dan memasuki tahun yang baru lagi bagi VOW, kita akan terus berjalan bersama-sama. Sebab tidak bisa satu orang seorang diri akan mudah dipatahkan. Tetapi ketika kita menjadi bersama, maka kita akan tetap kuat dalam segala keadaan. Jadi saya beri contoh, wismat dan hikmat dan pengertian. Berjalan bersama-sama. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Inilah kata hikmat pertama kali muncul dalam Alkitab. Keluaran 31 ayat 3, Tuhan berkata, dan telah kupenuhi dia, Besaliel. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian. Buah roh pertama. Atau karunia roh pertama yang dia berikan kepada orang adalah keahlian dan pengertian. Kata ahli di sana adalah wisdom, hikmat, and understanding dan pengertian. Baru setelah itu dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Hikmat dan pengertian selalu berjalan bersama-sama. Anda nggak bisa memisahkan hikmat dari pengertian. Tidak bisa. Itu pasangannya. Itu the partnership of the spiritual things. Saya kasih contoh satu lagi tentang hal-hal rohani yang harus berpasangan. Kejadian 24 ayat 27. Kita sudah belajar tentang percaya dan sungguh-sungguh. Nggak bisa Anda pegang percaya tapi nggak pegang sungguh-sungguh, nggak bisa. Nggak bisa Anda cari hikmat, tapi Anda nggak pegang pengertian. Nggak bisa. Tetapi yang ketiga, Kejadian 24 ayat 27. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali
kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Jadi kasih dan setia berjalan bersama-sama. Makanya Anda akan temukan berkali-kali dalam Alkitab ada kata kasih setia. Sebab kasih dan setia tidak bisa dipisahkan. Ketika Tuhan mengasihi kita, kasih yang sesungguhnya itu tidak akan melepaskan kesetiaan. Makanya ketika kita bahkan masih berdosa, ketika kita masih jauh daripada Dia, kasih itu tetap dicurahkan kepada Anda dan saya, sebab kasih dan setia selalu berjalan bersama-sama. Mazmur 85 ayat 11, the partnership of spiritual things. Mazmur 85 ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Jadi kembali lagi, kasih nggak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda berhenti tengah jalan, maka itu bukan kasih yang sesungguhnya. Seperti Tuhan yang tidak berhenti mengasihi kita, Dia setia sampai akhir mengasihi Anda dan saya, maka kasih yang sesungguhnya selalu bercampur dengan kesetiaan. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Keadilan dan shalom itu berjalan bersama-sama. The partnership of spiritual things. Tetapi yang terjadi seringkali ini, yang terjadi adalah seperti ini. Kita hanya memegang satu, tetapi kita kemudian tidak memegang dua. Kita seringkali memegang satu, tetapi kita tidak pernah mau memegang dua-duanya. Sehingga apa yang terjadi ketika kita hanya mau satu yang baik? Kita tidak mau mengalami yang namanya the partnership of spiritual things. Kita cuma pegang percaya, nggak ada sungguh-sungguhnya. Kita hanya mau mengasihi Tuhan, tapi nggak ada setianya, berhenti tengah jalan. Kita mau hikmatnya, tapi kita tidak pernah mau pengertiannya, maka kita tidak akan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Saya bawa Anda ke Matius 27 ayat 34. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan perjamuan kita di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi ketika Anda tidak mempartnerkan yang rohani dengan yang rohani. Apa yang terjadi? Maka rohani bercampur dengan yang rohana. Matius 27 ayat 34. Kita mengingat minggu-minggu penderitaan Kristus. Ini yang terjadi ketika Yesus di atas kayu salib. Dia meminta kepada mereka minuman, aku haus. Tapi ini yang terjadi, lalu mereka memberi dia minum anggur. Nah ini, minum anggur. Anggur baik sekali. Anggur manis. Tetapi Alkitab berkata, dan mencampurinya dengan empedu. Mereka mau sesuatu, satu hal, iman mau. Percayanya mau, sungguh-sungguhnya mau. Sehingga ketika Anda ngambil satu dan Anda tidak merengkuh kedua-duanya, apa yang terjadi? Kita datang pada Tuhan membawa anggur yang manis. Tapi di tangan kita yang satunya, kita membawa empedu yang pahit. Dan Alkitab berkata, kita mencampurinya. Dan apa yang terjadi ketika Yesus diberi minum anggur dicampur empedu? Alkitab berkata setelah dia mengecapnya, dia tidak mau meminum. Ironis, di awal pelayanan Yesus, mujizat pertama Yesus adalah anggur Kana. Air dia rubah menjadi anggur. Tapi seringkali di akhir pelayanan Yesus, tiba-tiba dia meminta anggur. Kalau saya bisa nyambung ya, digatukno kata orang Jawa. Kita kait-kaitkan. Dia beri di awal pelayanan kepada setiap kita sebuah anggur mujizat. Anggur terbaik dan anggur yang manis. Tetapi di akhir pelayanan Yesus di atas kayu salib, ketika dia minta anggur yang manis dari kita, yang kita beri bukan anggur yang terbaik, tapi kita beri anggur yang bercampur dengan empedu.
Sebab Anda lihat Tuhan selalu bermain dengan the partnership of spiritual things. Kalau Anda hanya ambil satu, maka yang satu ini kosong. Dan ketika yang satu ini kosong, maka kita bisa menaruh segala sesuatu yang salah di sana. Setan pinter, makanya dia tidak dusta penuh. Dusta yang paling berbahaya adalah dusta setengah kebenaran. Hanya dikasih satu bagian, tapi dihilangkan bagian yang lain. Dan dia menghilangkan satu bagian, dia isi kekosongan itu dengan dusta, empedu yang pahit. Dan dia beri Hawa hari itu minum kebenaran yang bercampur dengan dusta, anggur yang bercampur dengan empedu yang pahit. Dan Hawa suka tuh hari itu. Hawa minum tuh hari itu. Adam pun ikut minum hari itu. Anggur campur empedu, kebenaran campur dusta. Berapa banyak kali kita datang pada Tuhan pelayanan. Tapi pelayanan kita kemudian kita beri dengan empedu yang baik. Sebab pelayanan perlu yang namanya partnership of spiritual things. Pelayanan perlu yang namanya hati yang tulus. Tetapi kita mengerjakan satu, kita tidak mengerjakan yang lain. Sehingga ketika terjadi kevakuman, terjadi kekosongan, maka kita mengisi pelayanan plus arogansi kita, kesombongan kita. Dan tanpa sadar kita kasih Yesus minum anggur campur empedu. Kalau orang melihat rohani, pelayanan kok masa nggak rohani? Tapi hati melayaninya itu sudah rusak. Kita bicara tentang kebenaran, tetapi selalu kita bicara tentang kebenaran yang kita pakai untuk kemudian menodong orang. Kita pakai untuk memanfaatkan orang. Kita pakai untuk mencuci otak orang, melakukan apa yang saya mau. Kebenaran yang seharusnya disertai dengan perubahan cara berpikir, mentransformasi kehidupan rohani seseorang menjadi lebih dewasa. Hari itu kita kasih kebenarannya, tapi kita ambil kuasa transformasinya. Kita pakai kuasa itu untuk mengubah orang melakukan apa yang saya mau. Oh, kalau Anda sudah ada di dalam dusta, Anda tidak akan pernah sadar bahwa Anda didustai. Tanda orang yang tertipu adalah dia tidak pernah sadar dia sudah ditipu. Kalau Anda sudah sadar Anda tertipu, Anda tidak lagi tertipu. Semoga Anda mengerti. Orang yang tertipu tidak pernah sadar bahwa dia tertipu. Sebab kalau Anda sadar Anda sudah tertipu, maka Anda sudah tidak lagi tertipu. Itu sebabnya kesombongan orang yang sombong tidak pernah sadar bahwa dia sombong. Kenapa orang sombong tidak pernah sadar dia sombong? Sebab dosa itu menipu. Dia merasa dia hidup benar. Itu sebabnya orang yang sakit hati seringkali nggak sadar bahwa dia sakit hati. Butuh orang lain, the partnership of spiritual things. Butuh orang lain untuk membantu kita menyadari kekurangan kita. Saya takut ini yang kita seringkali lakukan sama Tuhan. Kita dapat anggur itu semua karena mujizatnya. Tapi waktu dia minta anggur dari kita, tiba-tiba kita beri anggur itu, tapi kita campur dengan kesombongan kita, kita campur keserakaan kita campur agenda kita campur sakit hati kita campur marahnya kita campur kecewanya kita campur. Hari ini di minggu kematian Kristus, mari kita mengevaluasi ulang apa saja yang sudah kita beri kepada Tuhan. Ya, saya beri pelayanan, tetapi pelayanan yang apa yang saya beri? Pelayanan yang dicampurkan. Ya, saya beri ketaatan, tetapi ketaatan apa yang saya beri? Ketaatan yang dicampurkan.
Saya beri kesetiaan, tetapi pertanyaannya adalah kesetiaan yang sudah dicampurkan. Saya beri kasih, tapi saya tidak beri setia, tetapi kasih, oleh sebab itu kasih yang saya beri adalah kasih yang bercampur. Anggur dicampurnya mereka dengan empedu, dan mereka beri dia minum. Alkitab berkata ketika Yesus mengecapnya, dia tidak mau minum lagi. Itulah kerohanian suam-suam kuku yang dikatakan oleh kitab Wahyu, panas tidak, dingin tidak, campuran. Sebab kita mau pegang satu, tapi kita tidak mau lakukan yang lain. Ingat, kebenaran selalu punya risiko menyinggung setiap orang yang tidak murni dalam kebenaran. Anda nggak bisa nipu depan cermin. Anda nggak bisa tipu di depan cermin. Dusta is dusta. Benar is benar. Hari ini anggur apa yang minggu ini kita beri? Kalau kita mengenang kematian Kristus, apa yang kita beri sama Tuhan? Saya beri banyak, Tuhan. Yes. Pertanyaannya satu, murni atau campuran? Yuk mari ambil roti di tangan Anda. Yesus tidak pernah campur. Dia beri keselamatan murni. Dia beri kasihnya yang murni. Dia beri setianya murni. Dia tidak beri hidupnya setengah. Dia beri sampai akhir. Sampai akhir. Bahkan mati di atas kayu salib. Tidak benar kata orang dia turun dari situ. Gimana dia bisa turun dengan setiap luka yang hari itu dia punya? Gimana? It's not make sense at all. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Oh, diganti murid yang lain. Gimana bisa diganti murid yang lain? Yudas yang serahkan adalah orang yang ngerti siapa Yesus. Dia tidak pernah menahan apapun juga dari kita. Dia beri segala-galanya bagi Anda dan saya. Murni. Oh Tuhan, ampuni kami kalau kami membalas kemurnian-Mu dengan campuran. Ampuni kami. Biarlah hari ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Engkau menelan kami, Engkau meminum persembahan kami dan bukan meludahkan persembahan kami. Sebab Engkau temukan kami murni di hadapan Tuhan. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Memecah-mecahkannya, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, penebusan, berkat jasmani rohani. Dan berkata kepada mereka, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang luar biasa. Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan.
mengucap syukur atasnya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau bukan beri 50%, engkau tidak beri 70% hidupmu. Engkau memberi 100% murni bagi kami. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat mujizat kesembuhan, pengorbanan, keselamatan. Sambil berkata kepada mereka, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah yang suci dan mulia, darah yang kudus. Darah yang telah mengampuni setiap dosa kita yang berdosa kepadanya. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.